Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, kembali lagi ya obrolan pagi ini. Kita masih membahas satu hal yang sangat seru sekali dan juga ini bisa dikatakan adalah satu hal yang baru untuk kita terutama di Bengkulu mengenai art multimedia. Karena banyak orang-orang juga yang masih awam mengenai apa itu art multimedia, bagaimana mekanismenya, terus juga bagaimana cara menikmati seni dari art multimedia ini. Nah, tapi kalau pasti Anda yang pernah menyaksikan pamerannya pasti sudah tahu mengenai art multimedia. Nah, kita kembali lagi ngobrol bersama dengan Bang Ferry. Kalau sekarang nih Bang Ferry, komunitas dari art multimedia sendiri di Bengkulu sudah ada Bang ya? Kalau untuk tahapan awal kemarin kita baru 2021, 2022 mulai belajar. Memang belum ada kita lihat Bang secara terpublis gitu ya. Secara terbuka ataupun membuat kegiatan besar-besaran itu belum ada Bang. Belum ada. Mungkin ada sih kalau kita lihat yang rekan-rekan yang memang ada kelompok komunitas di bidang art multimedia ini. Tapi kami belum tahu gitu ya, mungkin mereka apakah kita belum pernah ketemu, bagaimana macam. Nah, ini yang pernah kami lakukan di Mall Bengkulu ini untuk yang pertama kali. Kalau penggabungan pameran itu baru kami pertama kali gitu ya. Nah, harapan kami kalau ada rekan-rekan yang memang sudah masuk di bidang itu, harapan kita sama-sama kolaborasi nanti ke depan gitu. Jadi ya. Banyak timbul ide-ide kreatif nanti di sana. Mungkin ada yang misalnya konsep yang kami belum paham gitu ya. Misalnya ada desain yang memang kami belum kuasai, mungkin rekan-rekan yang lebih master di situ gitu kan. Nah, ini yang kita harapkan Bang, kalau kita berbicara ya orang ngomong Bengkulu kecil lah gitu ya, tapi kita jangan mengecilkan Bengkulu lah gitu ya. Memang Bengkulu nih kondisinya memang ruang lingkup kan nggak terlalu besar Bang. Tapi kalau kita sama-sama gitu ya membangun daerah ini, sama-sama duduk, sama-sama buang dulu ego masing-masing. Yang penting membuat kekaryaan ini memang kita tidak tinggal dengan daerah lain. Itu sih. Betul. Jadi begitu orang lihat di sini, anak-anak muda Bengkulu juga terlihat kompak gitu, mau membangun daerah kita ini. Dan kalau sekarang nih Bang Ferry ini bersama berapa orang nih timnya? Kalau saat ini memang di Asosiasi Seniman Bengkulu ini kan mewadahi beberapa komunitas Bang. Memang kita ada yang person, ada yang komunitas, ada yang organisasi. Kalau kami ini kan memang dibentuk sebagai tempat wadah sebenarnya gitu Bang. Wadah tempat berkumpul, base camp Sekretariat Taman Budaya. Memang ini salah satu support Gubernur Bengkulu kemarin dengan dinas itu untuk merekrut ataupun mengajak beberapa komunitas. Insya Allah ini memang sudah 2 tahun kita buat, ini tahun ketiga, mudah-mudahan nanti kita buat lagi di Mall Bengkulu gitu. Ini setiap tahun kita buat gitu. Siapapun misalnya yang mau ada konsep, ada karya gitu ya, ada ide bagaimana macam, kita siap kolaborasi nanti. Gitu. Berarti kalau ada yang ingin terlibat juga memamerkan hasil karyanya juga bisa berarti? Bisa, karena kemarin kita waktu pameran 2 kali ini di mall ini memang kita kasarnya itu sewa karya gitu. Ada beberapa kita tidak meninggalkan tadi ya yang seni lukis tadi. Ada beberapa lukisan rekan-rekan itu kita pajangkan di pameran kita di mall itu, dan itu selama 17 hari itu kita bayar sewanya itu sehari. Kalau dihitung misalnya 50.000 gitu kali kan 17 gitu. Kita bayar dengan orang berkunjung gitu. Sudah itu, kalaupun di situ kan kita memang buat ada lelang karya kayak gitu. Nah, untuk jual lah karya. Kalau ada pengunjung yang memang naksir tertarik dengan lukisan, kita jualkan. Nanti hasilnya kita kasihkan dengan yang pembuat karya gitu Bang. Makanya kita sampaikan kami ini pengennya itu kan setiap di bidang seni itu kita gunakan gitu Bang. Kita masukkan di situ, ada seni lukis, grafiti, instalasi, video mapping tadi gitu ya. Berbagai macam visual tadi, termasuk bentuk suara tadi. Jadi kita tidak meninggalkan seni-seniman yang lukis gitu ya. Nah, tinggal lagi kemarin memang kita pertama itu, yang kedua juga 2 kali pameran kita memang pakai kurator gitu Bang. Jadi kita ini sifatnya kami sebagai wadah gitu. Saya sebagai penghubung dengan untuk berjejaring, mencari sponsor berbagai macam.
untuk menyiapkan tempat kami menyerahkan dengan kurator kemarin gitu. Jadi kurator yang mencari peserta-peserta seniman kayak gitu. Nah tahun ini karena kita sudah anggap ini 2 kali alhamdulillah sukses gitu. Jadi kami tidak lagi membuat namanya pameran, Bang. Jadi yang ketiga ini kami membuat nama itu wahana. Wahana. Jadi wahana ini memang tempat bermain. Karena pengalaman kita sudah 2 kali membuat pameran ini memang jauh berbeda kalau kita membuat pameran kayak di taman budaya gitu. Karena di mall kita buat di mall sudah itu orang masuk dalam selfie. Jadinya ya betul tadi wahana. Jadinya. Kalau namanya pameran ya kayak Pajang Karya tadi ada kayak tulisan gitu kayak ada mungkin deskripsi apa nama arti. Namanya. Nah, jadi orang bertanya memang yang kebanyakan pameran itu hampir 80% itu memang pencinta seni, pelaku seni gitu, antar kelompok seniman. Ternyata di mall ini pengunjungnya umum. Semua orang gitu. Tua, muda, kecil. Alhamdulillah syukur Bang, pas hari itu kalau ada yang berkunjung 500 misalnya, itu syukur-syukur 10 orang yang menanya karya Bang. Misalnya ini bahan dari apa. Nah, kebanyakan itu nggak ada yang nanya. Tahu mereka foto, selfie, ada yang buat podcast di situ gitu ya, ada yang buat shooting video, udah mereka kirimkan, sebarkan di medsos. Jadi evaluasi kami sudah 2 kali membuat pameran di BIM, namanya nggak lagi pameran ini, kita memang buat nama yang ketiga ini wahana. Jadi gitu. wahana Betul. Nah jadi itu Bang. Oke. Dan luar biasa sekali, terima kasih Bang Ferry sudah hadir di pagi hari ini. Kalau boleh kasih bocoran sedikit Bang, kira-kira bulan berapa Bang untuk di tahun 2024 ini akan diadakan wahana jurnal visual ini? Ya, kami memang sama dengan tahun dari awal, dari pertama kita buat kegiatan untuk wahana tadi ya, pameran di Mall Bengkulu ini, itu di pertengahan Desember sampai pertengahan Januari waktunya Bang. Kurang lebih 1 bulan. Bulan. Jadi pasca anak-anak sekolah terima raport gitu ya, terima raport itu kita langsung buka pameran. Jadi pure kita membuat kegiatan itu pasca liburan Bang. Liburan tahun baru, kenaikan ke kelas, dan tahun liburan Natal. Liburan Natal. Apalagi kita Bengkulu, orang-orang dari Jambi, dari Palembang pasti akan cari pantai gitu. Betul ya. Nah, ditambah lagi ada wahana jurnal visual ini. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Bang Ferry sudah hadir di Studio Opini. Sukses untuk art multimedianya. Sampaikan salam kepada teman-teman yang lain. Dan pemirsa Opini, tanpa terasa kita sudah harus berpisah dulu untuk di episode kali ini, dan akhirnya saya Iqbal Fatwa mengucapkan terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.